Sobat Youth GKI Kanaan, jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Selasa ini, tanggal 18 Januari 2022 dengan tema Kejahatan. Dari Ester 3 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yuk kita baca bareng-bareng. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaraan raja. Gengs, tahu nggak? Kejahatan itu muncul karena manusia tidak mampu menjernihkan hati dan mematikan egonya. Ketidakmampuan itu yang membuat seseorang sulit membedakan manakah tanggung jawabnya dan manakah dorongan perasaan semata. Saat seseorang mampu menjernihkan hatinya, maka ia sanggup memisahkan antara tanggung jawab dan perasaan. Gengs, hari ini kita belajar dari kisahnya Haman. Karena didorong oleh rasa benci, Haman menjadi gelap mata. Ia melihat semua orang Yahudi harus turut menanggung perbuatan Mordekai. Untuk melancarkan rencananya, ia memprovokasi Raja Ahasiweros untuk mengeluarkan titah dengan cara memfitnah orang-orang Yahudi sebagai bangsa yang suka membangkang. Gengs, memang tidak dapat dipungkiri bahwa sejak Haman diangkat menjadi orang nomor 2 di kerajaan Persia, Raja Ahasiweros sangat mempercayai Haman. Ahasiweros selalu mengiyakan apa yang disampaikan dan dilaporkan oleh Haman. Hingga jatuhlah keputusan bahwa orang Israel harus dibunuh dan dipunahkan pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Gengs, Haman murka dong karena harga dirinya sebagai orang yang berkuasa diremehkan oleh orang kecil seperti Mordekai. Padahal Mordekai sama sekali tidak bermaksud merendahkan diri Haman loh. Di sini Haman sudah dibutakan oleh harga dirinya. Dia tega menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk menghabisi bukan hanya Mordekai, tetapi juga seluruh orang Yahudi. Gengs, dampak yang mengerikan adalah ketika seseorang tidak mampu menjernihkan hatinya dari amarah dan dengki dan terjadilah tindakan brutal. Demi memuaskan ego diri yang terluka, seseorang berani melakukan apapun yang tidak masuk akal, misalnya pembunuhan dan lainnya. Ih, serem ya. Gengs, kejahatan besar diawali dari rasa tidak suka terhadap orang lain. Karena itu, berhati-hatilah dengan keinginan yang berlebih untuk menjadi orang yang dihargai dan dihormati. Sebab, seringkali hal itu membutakan akal sehat kita hanya menilai orang lain dari tampak luarnya saja. Hati-hati ya, gengs. Tuhan memberkati. Hai guys, itu tadi satu teduh kita pada hari ini. Mari kita sama-sama belajar dari kisah Haman untuk menjauhkan hati kita dari rasa dengki, amarah, dan egois. Nah, teman-teman, mari kita tutup saat teduh kita dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kiranya kami dapat bersaat teduh lagi Tuhan di channel ini. Tuhan, kami sudah belajar dari kisah Haman. Kiranya kami bisa menjauhkan hati kita, menjernihkan hati kami Tuhan dari rasa amarah, dengki Tuhan, dan rasa egois. Kiranya Tuhan kami tidak gelap mata Tuhan. Tuhan, ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Nah, teman-teman, besok bakal ada Saat Teduh lagi di channel ini. Jangan lupa buat teman-teman bagiin materi ini ke teman-teman yang lainnya, supaya banyak yang mendapat berkat. Nah, buat teman-teman yang punya pergumulan atau pertanyaan, teman-teman bisa DM Insta Youth GKI Kanan, dan teman-teman juga bisa dengerin podcast dari Youth GKI Kanan. Nah, setiap Sabtu kita selalu ada Zoom Fellowship di jam 7 malam. Untuk linknya nanti akan di-share di grup WA atau grup lain teman-teman. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati.